Kenapa bisa kemarin tuh luar lantak yang kejadian terakhir yang 36 orang? Karena begini 36 orang apa? ya. Korban kan diserbu kemarin. Nah, jadi gini loh, satu Kopassus itu hitungannya 20 prajurit. Di mana-mana kenapa Kopassus itu atau pasukan khusus, pasukan elit itu kenapa jadi hebat banget dilihat orang? Kenapa dia selalu kecil? Karena satu orang itu bisa bunuh 20 orang. Nah, sekarang itu ada pasukan gabungan Kopassus dan Rider. Dan buat gue Rider tuh ya setengah khusus setengah ya. Kopassus. Setengah Kopassus Rider gitu loh, Kostrad. Bayangkan 36 orang, dan gue ngitungnya bego aja. Pernyataannya TNI, TPNPB itu hanya 50 orang. Ini aja bisa kita angkat baru nih. Pernyataannya Polri, TPNPB itu 150 orang. Oke? TPNPB itu yang UKB itu ya? Si tentara ini ya, sekarang kan namanya Tentara Pembebasan, pokoknya TPNPB sekarang namanya. Tentara yang kita. Namanya ganti-ganti melulu. Ya, enggak, ya. tentara si OPM. Tentara OPM. Tentara OPM itu namanya sekarang tentara. Makanya gua dukung penuh Panglima Yudo mau operasi tempur naon juga gua dukung aja. Sikat. Sikat, kalau perlu 3 angkatan langsung. Bom aja selesai, gitu kan. Nah, jadi gue lupa ya. Jadi pokoknya intinya hitungan gue langsung begini. Dengan itu bisa dikalahkan, dan kalau gua ngomong berarti gua kan tahu detail. Gua nggak boleh ngomong aja apa detailnya. Tapi I know exactly berapa titik dari markas, berapa logistik dukungan yang ada dan tidak ada. Gue tahu, cuman gua nggak bisa omongin. Oke? Jadi data gua satu lah. Jadi kalau ada yang bantah ini, ya gua nggak bisa aja ngomong di publik. Tapi data gua satu. Nah, jadi sekarang hitungan gua berarti gini aja. Itu 36 orang bisa babak belur, ya kan? Dan stres loh, trauma. Kalau sekarang lihat ke rumah sakit, mereka tuh trauma sekali karena melihat kesadisan yang nggak pernah terlihat dalam hidup mereka sebelumnya. Berarti 720 orang kekuatan, which is kan nggak mungkin kalau nggak ada tentara bayaran. Atau pasukan elit juga di situ. Tentara bayaran. Nah, sebentar, tentara bayaran itu adalah masuk jadi pasukan elit ke TPNPB. Ada yang bilang begini, Bu Koni itu kayaknya mengaburkan gini gitu. Loh, gue bilang gitu. Sekarang emang lu kalau pikir pasukan elit itu boleh dari Daincorp datang, terus dari mana lah gue kagak tahu datang, belum tentu. Kita tuh harus jujur ya, banyak sekali tentara kita dengan program yang salah dan terlalu terburu-buru, itu akhirnya dia jadi tentara, tapi kemudian desersi. Desersi? Ya. Lari mereka? Desersi, lari. Lari ini kan bisa dua hal. Dia betul-betul gabung ke TPNPB, bisnis gua bilang kayaknya nggak mungkin, karena ngapain dia dari orang biasa hidup di kota terus tahu nikmatnya semua, kenapa jadi mesti masuk hutan? Ya. Jadi kalau gue curiga dia yang dibayar oleh I don't know what, you name it. Kita punya di dunia ini ya. Ini gua biar jelasnya. Ada 10 top military tentara 10 atau 11 lah. Tentara bayaran. Ada Daincorp, itu gue merahin tuh. Pokoknya yang gue curiga itu Daincorp main, Erins, ya kan, Unity Resource Group, atau G4S. Oke? Itu yang gue curiga masuk. Karena kalau G4S itu dia udah ada di 620 ribu tentaranya. Bisa di mana aja. Nah, dan bayaran mereka mahal banget. Jadi kalau gue desersi nih, pilihan untuk masuk ke situ lebih besar daripada masuk di TPNPB. Gitu loh maksud gue tentara bayaran. Ada yang jawab gini sama gue, dari mana Bu ada tentara bayaran bisa kami bayar? Lah, lu pesawat susi aja lu mau ganti bisa dari uang sumbangan PBB. Kenapa bilang bayar tentara bayaran nggak bisa? Nah, jadi ini kita mesti serius melihat masalah ini dengan kejujuran. Oke? Dan artinya apa? Diplomat kita tuh kedodoran menurut